Aku menunggumu dari tadi. Kenapa sih pulang lambat? Baru pulang kerja menginjakkan kaki di rumah. Terlihat Mas Arga duduk di ruang tamu dengan menyilangkan kaki. Bahkan ia menyambutku dengan kata-kata yang tak enak terdengar. Haruskah aku jabarkan kerjaanku padamu, Mas? Bukankah kamu sudah tahu? Jawabku balik bertanya. Ya, ia seperti tidak tahu saja. Mana KTP dan surat keterangan kerja kamu? Ia mengadakan tangan. Aku sudah bilang, jika aku tak setuju. Kenapa sih kamu maksa aku, Mas? Aku tuh suamimu. Apapun perkataanku, ya kamu wajib patuh. Mas Arga bangkit berdiri. Wow, suaranya lantang sekali. Apa? Ya, aku mau kredit mobil dan kamu tak berhak melarangku. Aku gak melarangmu, Mas. Silahkan, tapi jangan libatkan aku, karena aku tidak sanggup. Kamu mau kredit 10 mobil pun tak akan dilarang. Tentu aku tak diam. Makanya, setujui dan beri syaratnya. Loh, usaha sendiri dong. Itu kan keinginanmu. Tapi ingat, jangan jual motorku untuk itu. Oh, jadi main hitung-hitungan. Kenapa kalian ribut? Tiba-tiba ibu mertua muncul dari dalam. Ini nih, mantu kesayangan ibu. Dibaikin malah ngelunjak. Mas Arga menunjukku. Sebenarnya ia suamiku atau musuhku sih? Bicara seenak mulutnya. Iya, tapi ada apa? Sarah baru pulang kerja. Langsung kalian bertengkar. Bu, Mas Arga memaksaku kredit mobil. Jawabku. Ini juga demi kebaikan kerjaanku, Bu. Lagian apa salahnya kredit mobil jika masih mampu? Itu gunanya istri kerja, agar bisa bantu suami. Enteng sekali ia bicara, seakan kewajibanku mencari nafkah membantunya. Aku kerja agar bisa memenuhi gaya hidupmu, Mas. Terus apa fungsimu sebagai suamiku yang tak bisa memenuhi gaya hidupku? Jangankan gaya hidup, aku minta uang untuk keperluan sekolah Tia saja, kamu masih membebani ibu. Terus gajimu buat siapa? Atau kamu kerja buat siapa? Cukup, Sarah. Tidak baik kalian bertengkar dilihat Tia. Biar nanti kita bicarakan lagi dengan kepala dingin. Ibu mertua melirik Tia yang sedang berdiri di ambang pintu, menonton adegan ini. Tidak kusadari, sejak kapan putriku berdiri di sana. Lama-lama kamu bikin aku muak. Lalu Mas Arga mengambil kunci motor di meja, lalu berlalu pergi. Tak ada niat pertengkaran ini dikonsumsi anak. Aku masih berpikir kalau ini tak baik. Namun sulit sekali menahan emosi yang dari tadi siang tertahan. Mas Arga memancing dan terus menyalahkan aku. Bahkan baru pulang saja, ia sudah menyambut dengan kata-kata sumbing. Lagi, ia memaksakan yang tidak aku inginkan. Aku menginap di kontrakan Pak Rudi. Gak usah cari dan telepon aku. Itulah ucapan Mas Arga saat pulang jam 11 malam ini. Ia hanya mengambil beberapa pakaian, lalu berlalu pergi. Diam dan menahan hati. Aku berusaha tidak menangis, meskipun hati ini sangat sakit. Mungkinkah ini yang dinamakan pisah? Hanya masalah kredit mobil yang tidak aku setujui, Mas Arga rela pergi dari rumah. Semudah itukah? Kamu makin lama berubah, Mas. Kamu bukan Mas Arga yang aku kenal dulu, gumamku. Tidak kuhalangi saat Mas Arga pulang sebentar, hanya mengambil beberapa pakaiannya. Bahkan ia bicara seolah tidak membutuhkan aku dan lebih nyaman jika berada di luar sana. Semakin kesini, sikapnya sangat terlihat egois. Tidak kupungkiri, ada rasa sesak di dada kala mendapati suami lebih mempertahankan keinginannya demi bisa dipandang wah
depan teman-temannya. Bahkan ia sendiri tidak mengukur kemampuan. Jika ia mau menginap di rumah Pak Rudi, ya silahkan saja. Aku tak akan menghalangi. Tentu aku juga akan tetap dengan pendirianku. Jika aku tunduk sekarang, untuk selanjutnya ia akan semakin menjadi. Ya Tuhan, rumah tangga macam apa yang sedang aku jalani? Hanya bisa mengurut dada sambil bergumam. Aku berangkat kerja, Bu. Kucium punggung tangan ibu mertua. Loh, Arga kok belum keluar kamar dari tadi, Sar? Ibu baru menyadari. Padahal kami sarapan tak ada Mas Arga. Mas Arga semalam pulang sebentar dan hanya mengambil beberapa potong pakaiannya, Bu, jawabku. Hah? Maksudnya Arga kerja keluar daerah, Sar? Ku hela nafas besar, lalu berkata, enggak, Bu. Ia marah hingga pergi dan lebih memilih menginap di rumah temannya. Kalian pisah? Suara ibu sedikit lantang. Ya begitulah, Bu. Terus kalau kalian pisah, kapan kamu bisa hamil lagi, Sarah? Astaga, ternyata ibu mertua memikirkan cucu kedua yang tak kunjung hadir di rahimku. Bu, Mas Arga minta aku tetap kredit mobil. Itulah masalahnya. Kenapa Mas Arga pergi? Aku merasa Mas Arga seperti anak kecil sedang merajuk karena keinginannya tidak terpenuhi. Awalnya dada ini terasa sesak dengan sikap Mas Arga yang tiba-tiba menyemput bajunya. Tapi setelah aku pikir dengan setenang mungkin, aku merasa ini hanya masalah waktu. Ya, jika ia capek di luar, pasti balik lagi pulang. Sampai kapan ia betah di rumah orang? Itulah kenapa aku bisa tenang, santai. Argani kenapa lagi sih? Terus ia ke rumah temannya yang mana, Sarah? Katanya rumah bosnya yang bernama Pak Rudi, Bu, jawabku. Kamu tahu rumahnya? Aku menjawab menggelengkan kepala. Kamu kenal Pak Rudi itu? Kenal, Bu. Nanti kamu tanyain, jemput suamimu, Sarah. Aku terpaksa diam. Mana mungkin aku mau menjemput Mas Arga. Kalau aku mengalah, pasti menyetujui permintaannya. Ya sudah, kamu berangkat kerja dulu. Nanti setelah tahu alamat Pak Rudi, kirimkan WA ke Andi, biar Andi yang jemput. Akhirnya ibu mertua mengerti juga perasaanku. Iya, Bu, jawabku pelan, tapi tak yakin bisa memenuhi permintaan ibu mertua. Selama menikah, baru kali ini kami bertengkar, yang membuat Mas Arga pergi dari rumah. Biasanya aku selalu mengalah dan patuh. Ia berucap kasar pun aku tetap sabar. Lama-lama semua ini membuat aku kebal. Bersambung.